Ya, jadi mungkin seperti ini Pak Bambang. Jadi kalau kami Telkomsel itu coverage kita itu sudah mengcover hampir 99% populasi penduduk Indonesia. Nah, ada beberapa populasi lagi yang belum kita serve. Kenapa? Karena memang bagaimanapun juga Telkomsel kan entitas bisnis yang juga punya misi untuk profit. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang membuat video wawancara untuk ikut memberi makna 67 tahun Universitas Diponegoro. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Universitas Diponegoro, yaitu Bapak Daru Mulyawan. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko di PT Telkomsel. Apa kabar Pak Daru? Baik Pak, Alhamdulillah Pak Bambang. Iya, baik. Pak Daru menyelesaikan S1 akuntansi di Fakultas Ekonomi Undip, mengawali karir sebagai asisten manajer di NN Yang pada tahun 1996-2002. Kemudian menjadi audit manager di Mores Roland tahun 2002-2004. Kemudian melanjutkan karir di Telkom Group, pernah menjadi Vice President Accounting and Asset Management, menjadi Senior Vice President Internal Audit, dan saat ini bertugas sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko di PT Telkomsel. Nah, Pak Daru mungkin bisa bercerita agak lebih lengkap walaupun singkat perjalanan karir, mungkin ada hal yang menarik untuk diceritakan. Silakan Pak Daru. Baik, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih juga atas kesempatannya. Jadi Pak Bambang, secara singkat dapat saya sampaikan bahwa saya berasal dari keluarga pendidik, jadi Bapak dan Ibu saya guru SD, itu di Demak. Dan karena itu maka saya sebenarnya cita-cita awal saya ketika saya mau diberikan kesempatan untuk kuliah itu ingin menjadi dosen sebenarnya. Nah, memang agak unik ceritanya. Jadi saya di desa, kemudian menyelesaikan SD, SMP di Demak, kemudian ketika SMA itu ada seorang teman saya yang bapaknya dipindahkan ke Semarang dan saya diajar. Dan alhamdulillah saya bisa masuk di SMA 3 Semarang. Nah, selanjutnya dari situ saya bergaul dan kemudian dari kelas 3 SMA saya memang sudah ingin masuk di jurusan akuntansi. Kenapa? Karena pertimbangan praktis pada saat itu memang sepertinya akuntansi itu lapangan pekerjaannya masih longgar, masih luas gitu. Jadi saya masuk di situ dan kemudian juga selama saya kuliah saya juga merasakan bahwa saya memang passion saya itu menjadi seorang pengajar, seorang dosen gitu ya. Bahkan waktu saya SMA dan kuliah pun di sela-sela saya pulang ke kampung itu saya selalu mengadakan kegiatan untuk anak-anak yang putus sekolah itu ngajar gitu di sela-sela liburan saya. Nah, kemudian di Undip itu saya belum lulus pada saat itu, saya apply ke Ernst & Young. Jadi Ernst & Young itu kantor akuntan nomor 2 terbesar pada saat itu di dunia,
Dan saya belum lulus pada saat itu karena memang tidak mensyaratkan ijazah di Excel yang itu, tapi yang utama adalah lulus di ujiannya, di tesnya. Nah, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk diterima di sana, dan memang jurusan akuntansi itu mayoritas targetnya untuk pertama kali lulus itu masuk di kantor akuntan, karena di situ akan banyak belajar, karena kita akan menjadi auditor untuk banyak perusahaan. Tergantung skala kantor akuntannya. Ketika kantor akuntan besar, maka kita punya kesempatan untuk belajar di perusahaan-perusahaan besar. Nah, setelah 6 tahun di sana, saya merasa di assignment terakhir saya itu saya di Telkom. Jadi kira-kira saya sudah tahu bahwa saya mendapatkan bekal yang cukup di kantor akuntan, dan kemudian saya melihat bahwa kalau saya masuk di Telkom, itu kira-kira banyak yang bisa saya lakukan, saya kontribusikan, sehingga akhirnya saya kebetulan saya berminat, dan manajemen pada saat itu juga melihat interaksi saya dengan Telkom, tertarik, sehingga saya masuk di Telkom, meskipun tidak semuanya smooth. Jadi sometimes memang di dalam karir kita itu apa yang kita harapkan tidak terjadi. Jadi waktu itu dijanjikan masuk di level manager, tetapi karena memang pada saat itu di tahun 2007 kondisi tidak berbeda jauh dengan sekarang yang sudah ada transformasi, aturannya sangat ketat, sehingga saya terpaksa masuk dari level bawah. Tapi waktu itu saya jalanin hingga sampai akhirnya berpindah-pindah di anak perusahaan Telkom, dan saat ini mendapatkan amanah sebagai Direktur Keuangan dan Risiko Manajemen Risiko di Telkomsel, salah satu anak perusahaan di Telkom. Iya, baik. Nah, Telkomsel termasuk apa BUMN atau anak perusahaan Telkom yang cukup prospeknya cukup bagus. Nah, mungkin Pak Daru bisa cerita tentang performa PT Telkomsel ini sampai saat ini seperti apa? Ya, betul. Jadi saat ini kontribusi Telkomsel terhadap Telkom Group itu sekitar 80%. Jadi memang betul bahwa Telkomsel menjadi kontributor terbesar di Telkom Group. Nah, namun Telkomsel sendiri dilahirkan oleh Telkom ketika pada saat itu Telkom bergerak di bidang bisnis telepon tetap, telepon rumah. Nah, para pionir pada saat itu merasa bahwa akan ada perubahan bisnis, di mana telepon tetap itu nanti akan berubah menjadi seluler, sehingga dibentuklah sebuah unit yang disebut sebagai unit bisnis untuk project bisnis, namanya itu seluler. Nah, di situ waktu itu masih menjadi bagian dari Telkom, dan kemudian akhirnya di spin off menjadi Telkomsel yang didirikan di tahun 1995. Nah, pada saat itu kita tahu bahwa bisnis Telkomsel itu murni menggunakan sambungan GSM secara mobile, dan waktu itu jasanya hanya telepon dan SMS. Dan itu kemudian berkembang, gitu ya. Terus kemudian di tahun 2003 itu Telkomsel meng-create bisnis prabayar. Prabayar ini unik, Pak Bambang, karena sebenarnya ini spesifik di Indonesia. Di negara lain nggak ada yang sebesar kita prabayarnya. Tapi di Telkomsel itu 95% lebih itu bisnisnya adalah prabayar. Nah, kemudian waktu itu yang digunakan adalah telepon dan SMS, dan kemudian berkembang ketika munculnya era internet. Maka pada saat itu Telkomsel di 2026 itu launch jaringan 3G, kemudian terus berkembang, gitu ya. Di tahun 2011 pelanggannya sampai mencapai 100 juta pada saat itu, dan kemudian terus berkembang ketika tuntutan untuk konektivitas
pita lebar yang dengan speed yang cukup tinggi itu muncul di tahun 2014. Telkomsel melaunch 4G dan kemudian di 2018 kita sudah mulai 5G. Nah, sebagai informasi tadi saya sampaikan bahwa kontribusi saat ini adalah 80%. Dimulai dari, ya tentunya dimulai dari kecil juga, dan kemudian juga karena ada pergeseran pengguna telepon yang semula telepon rumah beralih ke seluler, maka makin besar. Dan kemudian pada akhirnya bisa mensupport bisnis telepon tetap yang makin mengecil. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa di Telkomsel sendiri pada akhirnya dengan bersinergi dengan Telkom itu bisa menjadi operator telepon seluler terbesar di Indonesia, yang mana pada saat itu pelaku terbesar adalah Indosat, Telkomsel, Indosat, dan kemudian Excelcom. Nah, di mana sampai dengan saat ini itu kira-kira pangsa pasarnya Telkomsel itu sekitar 50% gitu kalau market share, tapi kalau revenue share bisa 54%, dan profitabilitasnya juga cukup signifikan, cukup besar gitu. Jadi kita kalau sekarang itu EBITDA margin sampai dengan tahun 2024 semester 2 itu masih 40, semester 1 itu 46,8%, yang mana adalah EBITDA margin terbesar untuk operator seluler. Dan kemudian income margin itu 19%. Nah, besarnya profitabilitas dan revenue itulah yang mengkontribusi net income di Telkom Group. Dan bahkan tidak hanya itu, karena Telkomsel juga karena profitabilitas yang tinggi, kontribusi ke negara itu juga cukup besar gitu. Jadi kalau di tahun 2023 saja gitu, kita itu 52 triliun ke negara, kemudian di tahun 2022 mau 3 triliun, dan demikian sebelumnya. Jadi kontribusi itu tidak hanya ke Telkom saja, tapi juga ke negara dan juga tentunya ke masyarakat, karena memang konektivitas internet itu cukup mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi digital, tidak hanya telekomunikasi. Kalau trennya ke depan seperti apa, Pak Daru? Kan ini katanya sudah mulai masuk pesaing-pesaing baik dari dalam maupun dari luar. Ya, betul, Pak. Jadi kalau kita lihat seluler khususnya misalnya itu, kalau dari sisi jumlah pelanggan, kalau di total seluruh operator seluler itu pelanggannya melebihi jumlah penduduk Indonesia. Artinya sebenarnya sudah saturated. Jadi kalau kita lihat growth-nya di seluler itu tidak sebesar 5 atau 4 tahun yang lalu. Makin lama makin mengecil, dan kemudian juga sebagai informasi, kalau dulu kami itu ketika bisnisnya masih dominan di telepon dan SMS, marginnya cukup besar, Pak. Tapi dengan bisnis data ini sebenarnya investasinya besar, tapi marginnya itu kecil. Kenapa? Karena memang harga data di Indonesia itu termurah, Pak, di dunia setelah India gitu ya. Nah, namun demikian alhamdulillah sampai dengan saat ini Telkomsel masih mencatatkan profitabilitas yang cukup bagus. Tapi tentunya tidak hanya bisa mengandalkan bisnis yang ada sekarang. Nah, oleh karena itu kalau barangkali Pak Bambang mendengar di tahun 2023 lalu itu ada integrasi bisnis dari IndiHome dipindahkan dari Telkom ke Telkomsel gitu. Nah, ini kami berharap bahwa dengan konvergensi ini akan menumbuhkan growth yang baru di Telkomsel. Kenapa? Karena ke depan itu layanan konvergensi seluler dan mobile itu memang akan menyatu dan bisa memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan juga kepada Telkomsel juga. Kalau IndiHome digabungkan dengan Telkomsel,
berarti Telkomnya makin kecil, Pak. Betul, betul. Jadi Telkom sendiri memiliki ini Pak, apa namanya strategi, namanya adalah delayering. Delayering itu kenapa? Karena di Telkom sendiri ada bisnis seluler, ada fixed broadband, ada juga infrastruktur yang juga disewakan ke operator telekomunikasi yang lain, ada juga data center. Nah, di masing-masing itu memiliki cara valuasi yang berbeda. Seringkali kita kan menghitung nilai perusahaan itu dengan multiple EBITDA. Seluler itu mungkin 6 sampai 7, data center bisa lebih tinggi. Kita punya digital, kita punya struktur. Nah, itu yang berbeda-beda sehingga untuk meningkatkan value supaya orang melihat bahwa di Telkom itu tidak hanya komunikasi, tetapi ada banyak bisnis di situ, sehingga value secara keseluruhan akan naik. Gitu. Nah, betul bahwa IndiHome dipindahkan ke Telkomsel, kemudian nanti juga ada infrastruktur itu diserahkan ke anak perusahaan yang khusus fokus di infrastruktur, kemudian data center di anak perusahaan yang lain juga, digital business ada juga di anak perusahaan. Telkom menjadi lebih kecil, nanti akan menjadi holding. Tetapi secara konsolidasi tidak berkurang, bahkan value-nya akan lebih tinggi dibandingkan kalau digabung menjadi satu. Karena di samping model valuasi juga masing-masing unit bisnis ini diharapkan bisa fokus di bisnis masing-masing. Jadi ada building capability, ada spesialisasi, sehingga akan value-nya akan lebih tinggi. Kalau dari segi teknologi, Pak, ini yang kemarin paling menjadi wacana adalah masuknya Starlink yang dari segi teknologi lebih sederhana, lebih murah. Apakah ini akan mengancam bisnis Telkomsel? Ya, jadi mungkin seperti ini Pak Bambang. Jadi kalau kami Telkomsel itu coverage kita itu sudah mengcover hampir 99% populasi penduduk Indonesia. Nah, ada beberapa populasi lagi yang belum kita serve. Kenapa? Karena memang bagaimanapun juga Telkomsel kan entitas bisnis yang juga punya misi untuk profit. Nah, ada daerah-daerah atau ada sebagian populasi yang kalau di-serve dengan menggunakan teknologi seluler itu tidak ekonomis. Ketika misalnya hanya ada 10 penduduk, gitu ya. Kemudian kita untuk melayani harus ada BTS, kemudian harus ada juga transportnya yang menghubungkan itu dengan ke sentral, itu akan sangat mahal kalau dibangun seluler. Nah, dalam hal-hal seperti itu akan lebih efisien kalau dilayani menggunakan teknologi satelit seperti halnya Starlink. Nah, jadi sampai saat ini kami masih memandang bahwa Starlink akan menjadi komplement buat area-area yang kalau menggunakan teknologi seluler itu sangat mahal. Nah, tapi sebenarnya sampai dengan saat ini gitu Pak Bambang, teknologi satelit itu meskipun yang dimiliki Starlink jauh lebih bagus dari yang sebelumnya, tetapi ada beberapa kelemahan. Karena kalau satelit yang dulu kan ada mengarah ke satu geostasioner satelit, dia diam, tetapi kalau ini ada ribuan satelit yang berjalan, sehingga di receiver-nya itu dia berjalan mengikuti arah satelit. Dan akan berpindah dari satu satelit yang lain sehingga ada masa putusnya gitu. Ada masa terputus satu. Yang kedua, sampai dengan saat ini meskipun dengan satelit yang dimiliki Starlink itu masih sangat rentan terhadap gangguan cuaca gitu. Jangan hujan mendung saja mungkin terganggu gitu. Satu. Yang berikutnya adalah bahwa satelit yang dimiliki Starlink itu sangat ideal untuk daerah yang sama-sama open space gitu. Jadi di daerah di tengah lapangan dan sebagainya. Yang mana itu memang ketika dibawa di perkampungan, di perkotaan mungkin tidak selalu pas juga. Sehingga kami memandang masih menjadi komplementer, tapi yang kami berharap bahwa mereka juga mendapatkan playing field yang sama gitu, aturan yang sama, kewajiban yang sama sebagaimana ditetapkan di seluler sehingga kompetisi itu berjalan gitu. Itu yang kami harapkan. Amalkan watak satria.
artinya tidak karena secara teknologis lebih lebih praktis, dia memasang harga lebih murah, itu nanti dia bisa berkembang di mana-mana tadi, di pangsa pasar yang sudah 99% tadi. Saat ini memang harganya masih mahal, Bang. Jadi kalau kita lihat itu kan mungkin kalau alatnya yang dibeli itu mungkin sampai dengan 7 juta, 4 sampai 7 juta, paling murah 4 juta. Kemudian per bulannya 750. Itu pun sebenarnya kalau speednya untuk satu pelanggan sih mungkin bagus, tapi ketika di-share ke banyak pelanggan pasti juga akan tidak sebagus ketika digunakan untuk satu orang. Gitu. Sampai saat ini kami memandang bahwa sampai dengan jangka menengah lah, dengan teknologi yang ada, kami masih cukup confidence bahwa ini masih belum mengancam secara serius industri seluler. Pak Daru, mungkin bisa dijelaskan ya, pemahaman saya dulu itu Telkomsel itu juga dimiliki oleh asing, sebagian. Sampai sekarang masih seperti itu? Sampai sekarang masih, Mbak. Jadi sebelum pemindahan bisnis IndiHome ke Telkomsel, itu sekitar 35% dimiliki Singtel, 65% dimiliki Telkom. Nah, pemindahan IndiHome dari Telkom ke Telkomsel itu model transaksinya adalah bahwa itu sebagai penyertaan tambahan saham dari Telkomsel, sehingga kepemilikan Telkom di Telkomsel menjadi 70%, sedangkan Singtel menjadi terdistribusi menjadi 30%. Sampai dengan saat ini masih. Nah, sekarang kira-kira Telkomsel ini hanya akan bermain di Indonesia nasional atau juga terbuka untuk di global? Ya, kalau dari sisi bisnis, Pak, jadi kalau ada transformasi bisnis di kami, kalau dulu misalnya konektivitas itu di voice dan SMS, kemudian kita berkembang ke data, dan kemudian kita juga saat ini ada vehicle yang bergerak di bidang digital, digital lifestyle. Jadi kami juga saat ini itu di edutainment dan juga games, kami juga bergerak di bidang itu juga. Nah, khusus untuk layanan telekomunikasi sampai dengan saat ini memang kami masih melayani di Indonesia, Pak. Nah, sebenarnya kalau dari sisi Telkom sendiri, Telkom itu memiliki bisnis yang anak perusahaan yang portofolionya di luar negeri juga. Jadi memang ada anak perusahaan tertentu yang portofolio bisnis di luar negeri, seperti misalnya Telkom Indonesia Internasional. Itu melayani bisnis di luar negeri juga. Gitu ya. Jadi memang portofolionya sudah dibagi-bagi seperti itu, Pak. Nah, kalau terus terang kalau untuk telekomunikasi seperti yang saya sampaikan tadi, kita melayani di wilayah Indonesia, tetapi juga melayani pelanggan kita yang bepergian atau perjalanan ke luar negeri, namanya international roaming. Kita memiliki servis seperti itu juga. Nah, kalau menurut Pak Daru, ke depan ini bisnis telekomunikasi itu seperti apa peluangnya? Apakah masih sangat berkembang dengan teknologi yang mungkin juga berkembang dengan pesat, atau ini sudah hampir puncak lah gitu kira-kira? Kalau kita lihat, Pak, jadi komunikasi atau infokom itu kan sekarang hampir menjadi semacam kebutuhan pokok. Jadi kalau kita lihat di masa pandemi itu salah satu sebagian besar bisnis itu decline, tetapi salah satu yang masih sustain dan bahkan tumbuh itu telekomunikasi. Karena memang telekomunikasi itu hampir menjadi kebutuhan pokok. Tetapi memang dari masa ke masa itu dinamika yang terjadi itu bermacam-macam. Seperti dulu kami menikmati masa voice dan SMS yang margin cukup besar, bisa 70%. Kemudian tuntutan orang berubah menjadi ke data. Kami harus invest, teknologi berkembang, bisa melayani lebih banyak lagi, tidak hanya komunikasi, tetapi juga membantu aplikasi, dan juga mendorong juga pertumbuhan ekonomi digital, termasuk juga pendidikan secara daring juga, dan dengan margin yang lebih kecil gitu ya. Terus kemudian berikutnya kita bergerak juga di bidang digital tadi. Jadi bisnis digital kita juga bergerak di sana. Jadi kami dari waktu ke waktu menyesuaikan. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kalau melihat
apa yang bisa kita lakukan sekarang, rasanya telekomunikasi akan terus dibutuhkan meskipun dengan profitabilitas dan growth yang berbeda-beda. Nah, seperti contohnya yang kita lakukan sekarang, Pak Bambang, itu mengkonvergensikan, menggabungkan antara fixed broadband dan seluler itu sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena yang saya sampaikan tadi, pelanggan seluler itu jumlahnya hampir melebihi jumlah penduduk Indonesia. Growth-nya nggak ada. Kemudian dengan kemajuan teknologi, fixed broadband juga memberikan layanan dengan speed dan reliabilitas yang cukup bagus juga. Kalau kita biarkan, maka akan terjadi kanibalisasi. Mereka saling bersaing. Maka sudah tepat strategi Telkom untuk menggabungkan biar terjadi sinergi. Ya, nanti yang kita harapkan, yang jelas Pak Bambang, kalau kita lihat sekarang bahwa high speed connectivity itu akan dibutuhkan. Karena faktanya adalah seperti sekarang kita lihat ekonomi digital itu bisa tumbuh karena memang konektivitas internet. Yang mana ini sudah kita tidak bisa pungkiri manfaatnya luar biasa karena kita sebelumnya tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang yang pembeli dan penjual yang berada di tempat berjauhan menjadi tidak ada batasan ruang dan waktu dan tempat karena konektivitas internet. Yang mana itu kecenderungan yang pasti akan terus stay. Gitu. Demikian juga pendidikan juga tidak pernah kita bayangkan sebelumnya orang belajar mengajar tanpa bertatap muka. Sekarang itu kejadian, meskipun tentu dengan adjustment ketika setelah COVID selesai, karena bagaimana juga manusia itu kan punya perasaan dan emosi sehingga perlu ketemu juga. Gitu ya. Tapi artinya bahwa konektivitas itu masih dibutuhkan dan juga layanan lain digital masih dibutuhkan dan kita bergerak ke sana gitu Bapak. Baik, menarik sekali ini bisnis telekomunikasi ke depan. Tapi kita kembali ke Undip, Pak Daru. Ya. Apa yang Pak Daru kenang selama kuliah di Undip yang kemudian membantu atau menambah bekal ketika berkarir? Jadi di satu hal mungkin Pak Bambang yang mungkin bisa saya share adalah bahwa selama di Undip itu saya merasakan lingkungan belajar yang sangat kondusif gitu. Terus kemudian kekompakan dengan teman-teman seangkatan sekelas itu terjalin sangat kuat, tidak merasa ada saling bersaing, dan bahkan kita itu saling berkolaborasi, belajar bersama, menyelesaikan tugas untuk sama-sama kita bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Nah, satu hal Pak Bambang yang selalu saya sampaikan gitu ya ke adik-adik ketika ketemu bahwa sebenarnya karir itu tidak dimulai pada saat kita pertama kali bekerja atau tidak juga dimulai pada saat kita mendapati posisi tertentu. Tetapi karir itu dimulai dari sekarang. Kenapa saya sampaikan sekarang? Karena lebih awal kita menyiapkan diri kita untuk berkarir, maka kita akan lebih siap dan insya Allah akan lebih sukses. Dan itu juga kenapa saya sampaikan mulai dari sekarang, karena tidak ada kata terlambat. Karena setiap saat kita harus memikirkan apa yang nanti kita harus lakukan untuk kebaikan kita besok, tahun depan, atau bahkan masa depan kita. Jadi ketika nanti adik-adik kuliah itu pada saat itulah, pada saat adik-adik menyadari bahwa saya perlu membangun masa depan, pada saat itulah karir Anda dimulai. Jadi persiapkanlah itu karir itu dari sekarang. Gitu. Itu yang yang selalu saya sampaikan. Nah, di dalam berkarir itu kan networking itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, pertanyaan saya, apakah biasanya itu lulusan itu hanya terkait berhubungan dengan teman-teman sefakultas atau bahkan mungkin sejurusan, seprogram studi, atau juga Undip secara keseluruhan itu juga sangat membantu. Jadi kalau
saya berpendapat bahwa bagaimanapun juga ketika kita bekerja, itu kan prinsipnya bekerja apapun sama. Jadi ketika dulu saya berpikir bahwa saya ingin menjadi seorang pengajar, gitu ya, setelah saya pahami sekarang, oh ternyata mau jadi seorang pengajar, mau jadi seorang wira swasta atau seorang bisnismen atau pegawai itu sama. Intinya adalah bagaimana kita itu bisa memberikan kontribusi atau karya kepada orang lain atau lingkungan. Yang mana di dalam prosesnya kita harus yang pertama adalah memahami apa yang dibutuhkan oleh, kalau kita seorang pengajar maka murid. Kalau kita seorang wira swasta maka itu adalah partner bisnis kita. Kalau kita seorang penjual, maka itu adalah pembeli kita atau pelanggan kita. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita tahu apa yang dibutuhkan, maka skill yang dibutuhkan adalah kita bisa mendengar. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana metode untuk memenuhinya, itu maka di situ kita dituntut untuk apa namanya, dituntut untuk belajar kira-kira bagaimana apa yang dibutuhkan orang itu. Nah, selanjutnya proses terakhir adalah bagaimana kita bisa mendeliver sesuatu ke stakeholders kita. Maka di situ dibutuhkan adalah komunikasi. Nah, itu adalah 3 hal yang menurut saya key seseorang untuk bisa sukses dalam berkarir. Nah, kemudian bahwa di dalam kita bekerja tidak mungkin kita sukses secara sendirian tanpa dorongan orang lain. Lingkungan itu pasti juga berperan. Oleh karena itu, semakin banyak kita memiliki teman, maka akan semakin sukses probability kita, semakin besar probability untuk sukses juga. Nah, namun demikian tentu tidak hanya sekedar kita punya kenal teman dan sebagainya, tetapi di situ yang paling penting adalah membangun brand kita. Tentu tidak sekedar berteman, tapi kita harus berteman dan kita punya brand bahwa kita adalah seorang yang bisa diandalkan, seorang yang jujur dan seorang yang baik. Dan itu tidak terbatas kepada teman satu kuliah, teman satu fakultas, satu universitas, atau apapun. Tapi semakin banyak kita bergaul dengan orang lain, maka akan semakin besar peluang kita, karena akan semakin besar kemungkinan juga kita diingat orang. Ketika orang butuh, kemudian mereka tahu track record kita, maka kita yang diingat. Jadi bagaimanapun juga networking atau silaturahim itu menjadi satu kunci seorang untuk bisa sukses. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat diponegoro. Ya, baik. Mbak Daru, terakhir, itu di BUMN kan sering terjadi bahwa apalagi di level direksi itu kan kemudian di rolling, di pindah-pindah gitu ya. Apalagi bidangnya keuangan, akuntansi itu bisa dipakai di mana saja. Nah, seperti apa itu menyesuaikan, misalnya tiba-tiba dari telekomunikasi sudah memahami karakter bisnisnya, tiba-tiba ada yang dipindah di oil and gas, ada yang dipindah ke perusahaan lain. Itu pengalaman seperti itu seperti apa kalau menurut Pak Daru? Ya, kebetulan saya pernah mengalami perubahan perubahan atau rotasi tour of duty. Jadi semula saya sebagai auditor, jadi memeriksa catatan akuntansi, memeriksa operasional perusahaan, dan kemudian saya pernah juga menjadi VP accounting, dan selanjutnya saya juga pernah di internal audit juga, dari external audit accounting, kemudian di internal audit, dan selanjutnya saya di jajaran manajemen. Satu hal memang ketika kita berkarir itu, yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus selalu mempersiapkan apa yang mungkin
terjadi dengan kita. Ketika kita ada di suatu posisi, tentu yang kita lakukan pertama adalah mempelajari bagaimana kita bisa menjalankan tanggung jawab dengan baik. Tetapi setelah itu tentu tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan peluang dimanapun gitu. Sehingga di saat itulah kita harus mempersiapkan tanggung jawab yang lebih besar atau tanggung jawab yang berbeda. Nah, memang untuk untuk bisa berkarya dengan baik tentu ada persyaratan untuk bisa sukses. Yang pertama adalah integritas. Nah, integritas itu tidak hanya satu kata jujur gitu ya, tetapi ya kejujuran, kesungguhan, dan kemudian juga profesionalisme. Yang berikutnya adalah bahwa seringkali apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kejadian yang sungguhnya. Tetapi yang menentukan orang itu sukses atau tidak bukan pada apa yang menimpa kita, tetapi bagaimana kita mensikapi apa yang terjadi pada kita. Nah, di situ dituntut orang untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang kita terima, karena sesungguhnya yang terjadi pada kita yang terbaik buat kita, gitu ya Pak Bambang ya. Nah, agility gitu ya, terus kemudian flexibility, kemudian juga kemampuan kita untuk belajar itu adalah suatu syarat juga untuk kita bisa sukses. Contohnya ketika kita ada suatu posisi kemudian di posisi yang lain tetapi kita tidak mampu menyesuaikan, tentu akan sulit untuk menuntaskan tanggung jawab. Tapi yang jelas bahwa manusia itu diberikan kemampuan untuk fleksibel dan mampu belajar. Jadi seharusnya bisa, apalagi ketika di level yang lebih tinggi kan yang dibutuhkan bukan lagi technical skill tetapi managerial leadership itu yang rasanya sih harusnya bisa dilakukan. Baik, Pak Daru, terakhir, jadi sudah banyak yang disarankan untuk para mahasiswa atau generasi muda. Nah, sekarang untuk institusi, untuk alma mater, karena Bapak sudah pengalaman begitu panjang di banyak tempat, apa yang disarankan? Pola-pola pendidikan atau seperti apa yang disarankan kepada alma mater Pak Daru? Ya, jadi yang pertama adalah komunikasi antara institusi Undip khususnya dengan para lulusan itu sangat penting untuk bisa memberikan masukan. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh adik-adik kita, oleh penerus kita. Terus kemudian juga kalau saya membayangkan bahwa apa yang saya pelajari dulu di kuliah accounting misalnya ya, ketika saya kemudian 5 tahun kemudian itu di dunia kerja itu sama sekali sangat berbeda dan perkembangan itu sangat cepat gitu. Sehingga perlu institusi itu berkomunikasi dengan para alumninya gitu. Tidak hanya terbatas alumni tetapi mungkin semua pihak gitu ya, terkait dengan di dunia praktek di bisnis sehingga bisa menyesuaikan dengan cepat gitu. Itu sih menurut saya untuk menjaga bahwa khususnya di Undip itu tetap relevan dengan perkembangan zaman, sehingga lulusan-lulusan yang dikeluarkan nanti dari Undip itu bisa berkontribusi maksimal. Baik, terima kasih sekali Pak Daru Mulyawan, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Telkomsel. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya para mahasiswa yang masih belajar di Undip, di Fakultas Ekonomi, dan umumnya seluruh alumni yang sekarang sudah tersebar di mana saja, terutama para alumni baru. Sekali lagi terima kasih Pak Daru Mulyawan, sukses terus, ya. Semoga bermanfaat juga untuk alma mater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi